Bayangkan sebuah skenario di mana negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terkuat di dunia menggunakan seluruh instrumen kekuasaannya untuk mencekik industri teknologi negara pesaingnya, hanya untuk menyadari bahwa tindakan tersebut justru melahirkan raksasa mandiri yang kini mengancam dominasi mereka sendiri. Itulah yang sedang terjadi saat ini di panggung geopolitik global. Selama bertahun-tahun, narasi yang dibangun oleh media barat adalah bahwa sanksi Amerika Serikat akan melumpuhkan sektor teknologi Cina, melempar mereka kembali ke zaman batu digital. Kampanye pemblokiran semikonduktor yang sering disebut sebagai chip war atau perang chip, dirancang untuk memutus akses Beijing dari chip paling canggih di dunia. Namun, realitas di lapangan hari ini melukiskan gambaran yang sangat berbeda, dan sejujurnya sangat mengejutkan bagi Washington. Raksasa teknologi Amerika seperti Intel dan Nvidia, yang selama ini menikmati monopoli dan keuntungan masif dari pasar Tiongkok, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Penjualan mereka merosot tajam, laba tergerus, dan yang paling krusial, cengkeraman mereka atas pasar semikonduktor terbesar di dunia perlahan, namun pasti mulai terlepas. Tembok sanksi yang dibangun tinggi-tinggi ternyata tidak mengurung Cina, melainkan justru memaksa mereka untuk berinovasi dan membangun ekosistem chip lokal yang kini beroperasi secara penuh dan mandiri. Nah, kali ini, kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan embargo teknologi Amerika Serikat pada akhirnya menjadi bumerang yang menghancurkan dominasi perusahaan-perusahaan Silicon Valley. Di video ini, Anda akan memahami kronologi kebangkitan semikonduktor domestik China, strategi brilian di balik kemandirian teknologi raksasa seperti Huawei dan SMIC, serta bagaimana pergeseran tektonik ini mendefinisikan ulang peta kekuatan ekonomi dan teknologi global di abad ke-21. Kita akan membedah mengapa apa yang dulunya dianggap sebagai kiamat bagi teknologi Cina, kini justru berubah menjadi ancaman eksistensial bagi dominasi teknologi Barat. Untuk memahami skala dari pergeseran monumental ini, kita harus kembali melihat konteks, sejarah, dan filosofi dari kebijakan Small Yard, High Fence, atau halaman kecil pagar tinggi yang diterapkan oleh Washington. Strategi ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi teknologi kunci dan membatasi ekspor komponen paling kritis ke Cina. Dengan memasukkan ratusan perusahaan Tiongkok ke dalam Entity List, Departemen Perdagangan AISE, serta melarang ekspor mesin litografi ekstrim ultraviolet atau EUV dari perusahaan Belanda, ASML, Amerika Serikat, yakin bahwa Cina tidak akan pernah bisa memproduksi chip di bawah fabrikasi 14 nanometer. Kalkulasi Washington sederhana, tanpa alat-alat canggih dari Barat, mesin pertumbuhan kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan militer Cina akan terhenti. Namun sejarah selalu mengajarkan bahwa tekanan ekstrem akan menghasilkan respons yang sama ekstremnya. Sanksi ini menjadi sebuah Sputnik moment bagi Beijing. Alih-alih menyerah, pemerintah Cina dan sektor swastanya menyatukan visi, menyalurkan ratusan miliar dolar ke dalam penelitian dasar dan pengembangan semikonduktor domestik. Mereka menyadari bahwa ketergantungan pada teknologi Barat adalah kelemahan fatal bagi keamanan nasional. Oleh karena itu, apa yang awalnya merupakan upaya asfiksiasi atau pencekikan teknologi oleh Amerika Serikat, secara tidak sengaja bertransformasi menjadi katalis paling kuat untuk kemandirian industri Tiongkok. Bukti paling nyata dan spektakuler dari kegagalan sanksi ini dapat kita lihat melalui studi kasus kebangkitan kembali Huawei dan mitra manufakturnya, Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC. Pada akhir tahun 2023, dunia dikejutkan oleh peluncuran Huawei Mate 60 Pro. Peluncuran ini bukan sekadar rilis ponsel pintar biasa. Ini adalah pernyataan politik dan teknologi yang sangat kuat, terlebih karena dirilis tepat saat Menteri Perdagangan Amerika, Gina Raimondo, sedang berkunjung ke Beijing. Ponsel tersebut ditenagai oleh chip Kirin 9000S yang menggunakan fabrikasi 7 nanometer.
dunia barat dan para analis teknologi di Silicon Valley terperanjat. Bagaimana mungkin China memproduksi chip 7 nanometer tanpa akses ke mesin EUV? Jawabannya terletak pada kejeniusan rekayasa dan determinasi yang luar biasa. Para insinyur di SMIC berhasil mengoptimalkan mesin Deep Ultraviolet atau DUV generasi lama melalui teknik multi-patterning yang sangat kompleks untuk mencapai presisi yang dibutuhkan untuk chip 7 nanometer, dan kini dilaporkan sedang bergerak menuju 5 nanometer. Lebih dari sekadar satu chip, Huawei telah berhasil mengganti lebih dari 13.000 komponen asing dalam produk-produknya dengan komponen buatan dalam negeri. Ini bukan lagi sekadar perakitan, ini adalah penciptaan ekosistem supply yang sepenuhnya terisolasi dari intervensi asing. Sementara raksasa teknologi Cina merayakan kemandirian mereka, dampak dari pergeseran ini mulai menggerogoti tulang punggung industri teknologi Amerika Serikat. Mari kita analisis implikasi finansial yang kini mencekik raksasa seperti Intel dan Nvidia. Intel, yang dulunya adalah raja tak terbantahkan di dunia prosesor, baru-baru ini mengumumkan pemutusan hubungan kerja massal dan melaporkan kerugian kuartalan yang bersejarah. Kehilangan pangsa pasar di China, yang secara historis menyumbang lebih dari 1/4 total pendapatan mereka, adalah pukulan telak yang sulit dipulihkan. Di sisi lain, kita melihat Nvidia, perusahaan paling berharga di era kecerdasan buatan. Untuk mematuhi batasan ekspor Washington, Nvidia terpaksa merancang versi downgrade atau chip dengan performa yang diturunkan secara khusus untuk pasar Cina, seperti seri H20. Namun respons dari pasar Tiongkok sangat di luar dugaan Amerika. Perusahaan teknologi raksasa Cina seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent menolak untuk membeli produk kelas 2 dengan harga premium. Alih-alih menggunakan produk Nvidia yang disunat kemampuannya, mereka beramai-ramai beralih ke chip AI domestik seperti seri Ascend dari Huawei, khususnya Ascend 910B, yang performanya kini mampu bersaing secara langsung dengan chip A100 milik Nvidia. Penolakan ini menciptakan ruang hampa pendapatan yang masif bagi Silicon Valley, dan secara bersamaan mematahkan monopoli ekosistem perangkat lunak CUDA milik Nvidia di Asia Timur. Implikasi dari fenomena ini menjangkau jauh melampaui sekadar laporan laba rugi perusahaan. Ini adalah tentang pergeseran struktur kekuatan geopolitik dan geoekonomi global. Kemampuan China untuk mendominasi pasar chip lokalnya 100% dengan produk domestik mengirimkan gelombang kejut ke seluruh rantai pasokan global. Pertama, ini membuktikan bahwa strategi decoupling atau pemisahan ekonomi yang diinisiasi oleh Barat telah gagal mencapai tujuan utamanya dan justru mempercepat multipolaritas teknologi. Kedua, ketika China sebagai pasar konsumen terbesar dan pusat manufaktur dunia tidak lagi membutuhkan komponen Barat, ekonomi negara-negara Barat yang bergantung pada ekspor teknologi berteknologi tinggi akan menghadapi kontraksi struktural yang parah. Kita sedang menyaksikan transisi China dari pabrik dunia yang sekadar merakit komponen menjadi laboratorium dunia yang menetapkan standar teknologi masa depan. Lebih jauh lagi, kemandirian semikonduktor ini memberikan Beijing fleksibilitas dan ketahanan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi potensi eskalasi geopolitik di masa depan. Negara-negara berkembang di Global South kini melihat China bukan hanya sebagai mitra dagang yang setara, tetapi sebagai alternatif penyedia teknologi canggih yang bebas dari prasyarat politik atau ancaman sanksi unilateral yang sering digunakan oleh negara-negara Barat. Sebagai rangkuman dari analisis mendalam kita hari ini, ada 4 poin krusial yang harus kita garis bawahi. Pertama, kebijakan sanksi agresif Amerika Serikat yang dirancang untuk melumpuhkan China telah terbukti gagal secara strategis, justru memicu Sputnik Moment yang mempercepat inovasi domestik Tiongkok dengan kecepatan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Kedua, keberhasilan perusahaan seperti Huawei dan SMIC
dalam memproduksi chip canggih tanpa peralatan barat, membuktikan bahwa isolasi teknologi tidak mampu menghentikan kemajuan sebuah negara dengan sumber daya manusia dan kapital yang masif. Ketiga, perusahaan-perusahaan teknologi kebanggaan Amerika Serikat, khususnya Intel dan Nvidia, kini harus membayar harga yang sangat mahal dari kebijakan politis negara mereka sendiri, dengan kehilangan pangsa pasar terbesar di dunia yang berdampak langsung pada kebangkrutan atau kerugian finansial triliunan rupiah. Keempat, dan yang paling penting, kita sedang melihat pergeseran permanen dalam tatanan dunia baru, di mana monopoli teknologi barat telah resmi berakhir, digantikan oleh ekosistem teknologi mandiri Cina yang lebih resilien dan kompetitif. Benang merah dari seluruh peristiwa ini adalah bahwa kebijakan proteksionisme yang dimotivasi oleh ketakutan geopolitik seringkali tidak menghasilkan keamanan, melainkan mempercepat lahirnya pesaing yang jauh lebih tangguh. Amerika Serikat mungkin telah meremehkan determinasi, kapasitas rekayasa, dan ketahanan ekonomi Tiongkok. Masa depan teknologi global kini tidak lagi didikte oleh satu kutub kekuasaan di Silicon Valley, melainkan akan diwarnai oleh kompetisi inovasi di mana China telah mengamankan posisi terdepannya melalui kemandirian absolut. Bagaimana pandangan Anda terhadap dinamika geopolitik dan teknologi ini? Apakah Anda merasa bahwa langkah Amerika Serikat melakukan blokade teknologi sejak awal merupakan sebuah blunder sejarah? Atau justru ini adalah fase transisi menuju tatanan global yang benar-benar baru di masa depan? Silakan bagikan analisis, pendapat, dan diskusi Anda di kolom komentar di bawah. Karena perspektif Anda sangat berharga untuk melengkapi wawasan kita bersama. Jika Anda menemukan analisis di video ini mendalam dan bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan pastikan Anda subscribe ke channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video analisis geopolitik dan ekonomi komprehensif dari kami setiap harinya. Terima kasih telah menyimak dengan saksama dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.